Oke, selamat sore semuanya. Oke, kita mulai aja ya. Untuk hari ini, bahannya adalah presentasi slide mulai dari halaman 32 sampai 54. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai contoh perhitungannya. Eh, Sebelumnya saya mau info ya, di dalam portal saya sudah upload untuk tugas mandiri yang kedua ya, yang setelah UTS ini. Jadi ada satu soal saja, mirip dengan yang sudah diberikan di dalam forum. Jadi kalian tinggal masukin angkanya aja ya. Dan tugasnya adalah individu untuk disubmit di periode 1 minggu dari sekarang. Oke, kita mulai aja. Bentar ya. Oke, seperti biasa kalau misalkan slide-nya keluar gitu ya dari portal, keluar otomatis, tolong info ke saya ya. Oke, kita mulai aja. Kemarin itu sampai di halaman 31, sekarang kita mulai dari halaman 32 ya. Judulnya di sini adalah poinnya ke-8, yaitu valuation of stock for stock exchanges. Jadi yang seperti yang kalian tahu bahwa pelajaran ini adalah mengenai mergers and acquisition, di mana fokusnya selalu ada antara si acquirer atau perusahaan yang ingin mengakuisisi dan perusahaan target atau perusahaan yang akan diakuisisi. Nah, kalau lihat dari sisi perusahaan, kalau mau mengakuisisi perusahaan lain, itu biasanya kita fungsinya kalau kita sebagai pembeli itu biasanya kita ingin harganya yang semurah mungkin. Tapi kalau dari sisi penjual, yaitu perusahaan yang memiliki saham target, kalau misalkan perusahaan itu ingin dijual, berarti sisi yang penjual itu ingin mendapatkan harga yang sebagus-bagusnya, yaitu yang setinggi-tingginya. Nah, di sini ada semacam perbedaan harga antara pihak si pembeli ataupun pihak penjual. Jadi bertolak satu dengan yang lainnya karena kepentingannya berbeda satu dengan lain. Kalau misalkan kalian tahu ada MBO ya, management by MBO itu di sini si pihak manajemen itu bertindak sebagai pembeli dan penjual yang seperti yang waktu sebelum tesnya manajemen buyout ya. Jadi istilahnya kalau misalkan dia itu bertindak sebagai pembeli juga, berarti dia pengen harga murah dong. Beda dengan halnya kalau dia sebagai penjual yang mewakili sebagai pihak dari pemilik saham. Nah, kalau kita melihat seperti ini, nanti ada berbagai topik ya yang berhubungan dengan kalau kita melakukan pembelian akuisisi, tetapi cara pembayarannya adalah menggunakan stock for stock exchanges atau kita menukarkan saham dari PT Target untuk diterbitkan saham dari perusahaan PT acquirer yang mengakuisisi untuk diberikan kepada pemilik saham target tersebut. Nah, ini lebih fokusnya lebih pilihan-pilihan yang ada, apakah kita itu menggunakan misal financingnya apakah dengan penerbitan saham dalam pengertian ini ditukar ya stock for stock exchanges, ataukah kita melakukan akuisisi dengan dana dari hutang atau yang waktu itu disebut leverage buyout atau LBO, ataukah dananya itu asalnya dari cash. Nah, itu berbagai macam opsi yang bisa dilakukan oleh si PT acquirer tersebut untuk melakukan pembelian saham si PT Target. Nah, sebelum kita menuju ke hitungannya nanti di akhir periode, kita mesti tahu dulu teori-teorinya yang terjadi kalau misalkan kita melakukan valuation dengan acquisition dengan melakukan penukaran saham. Jadi istilahnya adalah stock for stock exchanges.
Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dampak dari transaksi yang dilakukan acquisition dengan menggunakan medianya adalah stock for stock exchanges. Jadi dari sisi pajak sendiri, kalau kita melakukan acquisition dengan menggunakan metode pembayarannya penukaran saham dari target, kemudian kita terbitkan saham acquirer, di sini pajak itu tidak men-treat sebagai penjualan apabila penukarannya pembelian atau acquisition-nya dilakukan dengan cara menukarkan saham PT target ke PT acquirer. Jadi di sini disebutnya adalah semacam reorganisasi saja, di mana dengan reorganisasi tersebut sifatnya adalah tax free atau tidak dikenakan pajak. Di sini pajak itu akan diperlakukan atau diperhitungkan apabila saham daripada perusahaan yang tadinya di-convert dari PT Target ke saham PT Acquirer itu benar-benar sudah dilepas atau dijual oleh pihak pemilik saham PT Target sebelumnya. Jadi pada saat dia menjual saham tersebut setelah di-convert ya ke saham PT Acquirer, barulah diperhitungkan berapakah capital gains yang diperoleh oleh pemilik saham tersebut. Nah, capital gains ini adalah selisih antara harga pada saat dia membeli dikurangi dengan pada saat dia menjual. Nah, selisihnya itu nanti akan dikenakan pajak. Oke. Nah, kalau begitu, kalau kita melakukan yang namanya penukaran saham tersebut, berarti di sini seperti seakan-akan sahamnya itu ditunda ya penjualannya sampai benar-benar dijual, bukan karena akibat daripada penukaran dari saham ke saham. Jadi kalau misalkan telah dijual, nah itu baru diperhitungkanlah pajaknya. Nah, dampaknya bagaimana sih kalau gitu? Ada kemungkinan kita kalau misalkan melakukan reorganisasi yaitu penukaran saham dengan saham, itu ada kemungkinan ada kerugian pajak di situ karena di sini kita itu tidak bisa memanfaatkan apabila kan salah satu tujuan daripada kalau kita melakukan mergers and acquisition adalah kita bisa memperoleh yang namanya tax benefits di situ di dalamnya. Tapi kalau kita dilakukannya secara reorganisasi yaitu penukaran saham dengan saham, di sini tax benefit tersebut tidak bisa direalisasikan. Beda halnya kalau misalkan treatmentnya itu adalah pembayarannya adalah dengan menggunakan kas. Nah, kalau penggunaan kas berarti di sini tax disadvantages-nya yang tax benefits-nya itu bisa kita realisasikan. Karena di sini sifatnya adalah benar-benar seakan-akan terdapat penjualan saham daripada PT Target ke pihak dari PT Acquirer. Kalau di alinea terakhir ini untuk cash ya lebih jelasnya lagi, apabila transaksi dilakukan dengan menggunakan kas, berarti di sini target shareholder-nya itu PT B tersebut itu akan langsung ya bisa merealize gains-nya apabila pembeliannya itu di bawah harga daripada penjualan pada saat si target shareholder itu menjual saham target ke pihak acquirer tersebut. Kemudian untuk cash deal sendiri, acquiring firm itu bisa menanggung risiko bahwa synergistic gains-nya itu akan teroffset oleh adanya premium paid dan other biaya acquisition lainnya. Jadi di sini ada risiko bahwa kalau misalkan ternyata di kemudian hari terjadilah yang namanya synergistic gain. Seperti kita tahu bahwa salah satu keuntungan daripada mergers dan acquisition itu adalah adanya sinergi dalam hal sinergi biayanya lebih murah atau dalam hal keuntungannya ya, ada synergic financing dan ada synergic yang sifatnya operasional. Nah, berarti di sini ada kemungkinan si acquiring firm ini bisa berasumsi bahwa risikonya itu adalah di mana synergistic gain itu lebih besar dibandingkan dengan
premium yang harus dibayar dan biaya-biaya lain atas acquisition tersebut. Jadi ada kemungkinan muncullah yang namanya gains tersebut yang kena pajak tersebut ya. Kemudian kalau stock deals bedanya apa sih? Karena tidak ada pengakuan pajak sekarang, itu berarti nanti ada kemungkinan untuk kedua belah pihak ya, baik yang sifatnya shareholder yang dari target maupun yang dari acquirer. Kalau ternyata acquisition itu berhasil, artinya perusahaan itu menjadi semakin baik dengan adanya acquisition tersebut. Berarti ada kemungkinan di kemudian hari itu nanti pajaknya akan lebih besar ya. Karena pada saat misalkan dia akan menjual sahamnya pada setelah dilakukan yang namanya penjualan saham tersebut dengan adanya stok yang sekarang exchange ya, stock for stock exchange kan berarti belum diakui sebagai gains. Nah, gainsnya ini akan diakui pada saat dia benar-benar menjual sahamnya. Dimana kalau misalkan perusahaan tersebut menjadi kondisinya bagus sekali, berarti di sini terjadilah yang namanya capital gains yang cukup besar. Kalau capital gains-nya cukup besar, berarti mempunyai keduanya ya, kedua belah pihak yang mau target maupun yang si acquisition itu akan mempunyai pajak ya, akan dikenakan pajak yang lumayan besar kalau mereka kedua-duanya akan menjual saham kepada pihak yang lainnya. Oke. Shareholder wealth effects and methods of payment. Kalau ini pengen tahu ya dari hasil studi-studi penelitian, dampaknya apa sih terhadap kekayaan daripada shareholder apabila terdapat berbagai macam variasi untuk tipe pembayarannya, metode pembayarannya. Jadi di sini kita bedakan antara target company dengan acquiring company, yaitu perusahaan target itu yang diambil alih, sedangkan acquiring yang mengambil alih. Ternyata untuk efek jangka pendeknya di sini disebutkan kalau misalkan dilakukannya dengan menggunakan cash. Jadi si acquirer itu membeli secara cash dibandingkan dengan acquisition-nya dengan cara stock for stock exchange, itu ternyata company valuation effects terhadap target itu lebih besar atau lebih bagus dibandingkan kalau menggunakan stock ya. Jadi di sini cash offers itu lebih dihargai dalam pengertian dalam jangka pendek ini kalau deal-dealsnya bayarnya pakai cash, itu berarti si target itu nilai valuation daripada target itu lebih besar. Sekarang kalau dari segi acquiring firm, yaitu PT yang mengakuisisi, ternyata di sini untuk cash overs itu returns-nya itu zero, jadi tidak berpengaruh ya, zero dan tidak tergantung dari apakah deal itu merupakan deal yang sifatnya public acquisition atau yang sifatnya private acquisition. Jadi kalau cash itu sifatnya return-nya zero untuk bagi acquiring ya, dan tidak tergantung apakah itu public atau private acquisition. Tapi kalau dari segi stock dilakukan dengan metode pembayarannya pakai stock for stock exchange, ternyata hasilnya positif ya, yang hubungannya dengan private company. Tetapi kalau yang berhubungan dengan public company takeover malah hasilnya adalah negatif. Ini bisa dijelaskan karena kalau misalkan kita melakukan takeover dari suatu perusahaan private company, itu berarti si acquiring company-nya atau perusahaan yang mengakuisisi itu berarti mempunyai kontrol yang lebih bagus lagi karena dia tuh mengambil alih suatu perusahaan yang private, dimana kalau private itu berarti kan kita bisa deal dengan shareholder-nya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah ini berarti ditanggapi secara positif atau direspons positif. Jadi stock price-nya naik. Beda halnya kalau takeovers-nya itu adalah takeover dari suatu perusahaan yang go public atau perusahaan yang dimiliki ada persentase sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Kalau misalkan masyarakat kan berarti pemilik sahamnya itu luas ya. Artinya banyak yang megang saham perusahaan tersebut. Nah, kalau kita melakukan acquisition, bagi acquiring company itu ditanggapi negatif karena untuk perusahaan yang go public itu akan lebih sulit kita melakukan perbaikan-perbaikan di dalamnya. Jadi di sini responsnya adalah negatif. Itu dari segi acquiring companies untuk yang short term.
Tapi kalau yang long term effects ternyata hasilnya adalah kalau misalkan pakai cash itu sifatnya zero atau positive abnormal returns. Tapi kalau yang pakai stock deals itu adalah negatif. Ya, kita bandingkan aja antara cash dengan stock dalam jangka panjang. Yang sifatnya jangka pendek itu cashnya positif atau zero, sedangkan kalau yang stock itu relatif negatif. Ini mirip dengan yang di atas ya. Jadi untuk target companies dan acquiring companies baik short term maupun yang long term, ini hasilnya mirip ya. Kalau untuk yang cash acquisitions itu hasilnya zero atau positif, lebih bagus artinya. Kalau yang stock deals malah di sini negatif. Oke, kemudian bagaimana sih dengan adanya information asymmetry, payment choice sama announcement dari bidder performance? Ternyata kalau kita lihat dalam kondisi pada saat ini misalkan stoknya lagi overvalue, ternyata lebih banyak digunakan metode pembiayaannya dengan menggunakan saham atau stock for stock exchange dibandingkan dengan metode seperti pinjaman atau kita tahu itu seperti LBO. Karena di sini manajemen dan directors itu mempunyai informasi yang lebih baik terhadap kemungkinan profit perusahaan di kemudian hari dan returns-nya seperti apa. Jadi kalau misalkan dia lebih tahu dan lebih paham, berarti akan dipakailah yang namanya stock financing. Kalau misalkan dia yakin itu hasilnya positif dan profitnya oke, berarti lebih dipakai stock financing. Karena di sini ini dalam hal ini masih inline ya antara si manajemen dan directors dengan si pihak ownernya. Karena yang dia utamakan adalah dia mengutamakan jadi pakai stok itu. Kalau stock financing kan berarti yang untung kan si owner. Kalau misalkan profitnya oke, return opportunities-nya cukup bagus, berarti dia akan mengembalikan returnnya itu kepada pihak owner lebih besar lagi. Oke, kemudian kalau misalkan hubungannya dengan ownership daripada manajemen, ternyata kalau manajemen ownership-nya itu low, studi itu menyatakan bahwa itu ternyata hasilnya returns-nya itu akan menjadi negatif. Kebalikannya kalau managerial ownership-nya tinggi, deal-nya itu paling tidak mengurangi nilai value daripada returns-nya. Jadi lebih dihargai kalau misalkan managerial ownership-nya itu tinggi ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kepemilikan saham dari manajemennya itu cukup tinggi, artinya manajemen itu juga berkepentingan atau menginginkan return dari perusahaan itu bagus. Nah, ini akan menjadikan nilai daripada return-nya itu benar-benar jadi positif nilainya. Beda halnya kalau managerial ownership-nya rendah, malah return-nya itu bisa jadi negatif. Kenapa? Karena di sini yang alinea ketiga, kalau manajemennya itu mempunyai saham yang sedikit terhadap perusahaan target itu, jadi kepentingan atau interest daripada manajemennya tersebut itu bisa kemungkinan tidak inline dengan kepentingan daripada shareholder. Jadi muncullah yang namanya agency conflict. Karena kalau manajemen itu kan sifatnya ada kemungkinan ya di sini ya. Kalau dia bertindak untuk kepentingan shareholder berarti dia inline, tidak muncul yang namanya agency conflict. Tapi kalau dia memihak atas kepentingan daripada shareholder, agency conflict-nya berkurang. Nah, itu secara umum adalah kalau seseorang mempunyai kepemilikan saham di dalam perusahaan tersebut, pasti rasa memilikinya akan lebih besar, sehingga dia akan berusaha untuk memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Beda halnya kalau si manajemennya itu hanya punya kepemilikan saham yang sedikit. Oke, kemudian dengan institutional ownership, kalau tadi dari sisi asimetri antara pihak si owner dengan pihak si manajemen, kalau ini tipe daripada ownernya, apakah merupakan institusional yang sifatnya ada suatu lembaga PT tersendiri, atau yang sifatnya block holders
yaitu pemilik sahamnya itu cukup menguasai ya, misalkan satu orang tertentu itu menguasai banyak saham daripada perusahaan tersebut. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk institutional holding sendiri itu berbanding terbalik dengan pemakaian daripada stock financing. Jadi untuk memakai stok for stock exchanges-nya. Kalau misalkan institutional holdings, kalau berbanding terbalik itu artinya kalau misalkan porsi daripada institutional holdings atau kepemilikan yang dimiliki oleh institusi itu besar, komposisi persentase ownership-nya dari institusi besar, berarti biasanya penggunaan stok untuk memfinance acquisition tertentu itu lebih kecil. Jadi selalu di sini dianggap dari studinya itu, hasil studinya adalah berbanding terbalik. Karena apa? Karena biasanya kalau company itu mempunyai stok lebih banyak ya, dia itu kecenderungan tidak menggunakan tend to not use stock untuk memfinance acquisitions-nya. Untuk yang institutional ownership sama block holdings itu biasanya akan memberikan insentif bagi investor ya, dalam hal ini institusionalnya untuk engage lebih ketat lagi memonitor manajemen sama kinerja daripada perusahaan tersebut. Jadi memberikan insentif dan reward dibandingkan dengan yang mempunyai komposisi kepemilikan saham yang sedikit. Jadi kalau kita tahu kalau kita punya saham yang lebih besar, berarti kita lebih monitornya lebih ketat lagi terhadap performance daripada perusahaan, termasuk kita memonitor manajemen perusahaan tersebut. Oke. Kemudian legal issue in stock finance transactions. Jadi kalau misalkan kita melakukan acquisition dengan stock for stock exchange, di sini ada semacam requirement atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh SEC apabila kita melakukan pembiayaannya dengan menggunakan saham. Oke, exchange ratio. Nah, kita sampai ke satu pembahasan untuk ada hitungan-hitungannya. Jadi di sini disebutkan exchange ratio itu adalah jumlah saham daripada acquired ya, yang akan diterbitkan di issue untuk ditukarkan atau ditawarkan kepada pihak pemilik saham target untuk setiap satu lembar dari saham target tersebut. Jadi jumlahnya itu tergantung jumlah lembar saham yang akan di-issue tersebut tergantung dari berapakah nilai valuation daripada target yang dilakukan oleh si acquirer. Nah, untuk melakukan itu berarti mereka akan melakukan due diligence ya, si acquirer melakukan due diligence terhadap target untuk bisa memperoleh nilai valuation dari target tersebut. Nah, dari hasil valuation tersebut ditentukanlah kalau dari sisi pihak yang membeli itu berarti maksimum price yang akan dia bersedia untuk dia bayarkan untuk dia membeli saham perusahaan tersebut. Sementara di pihak lain bagi target dia akan menentukan berapakah harga minimumnya di mana dia bersedia untuk menjual sahamnya dengan harga minimum tersebut. Nah, di sini muncullah ada maximum price, ada minimum price. Oke. Di sini ada contoh perhitungan ya untuk valuation untuk yang sifatnya exchange for exchange. Stock for stock exchanges, ya. Jadi kita tuker-tukeran saham ya. Di sini ada dua perusahaan yaitu United Communications dan Dynamic Entertainment, di mana United Communications ini adalah perusahaan yang mengakuisisi atau acquirer pihak Dynamic Entertainment sebagai pihak target ya. Di mana di sini terdapat perbedaan earnings-nya atau pendapatan di antara United dan Dynamic. Di sini kelihatan United-nya lebih besar dibandingkan Dynamic. Kemudian jumlah lembar saham outstanding-nya di sini 5 juta dan 2 juta ya. Stock price-nya $150 dan $50. Kemudian EPS, earning per share, rumusnya adalah earnings dibagi dengan jumlah lembar saham. Di dalam hal ini untuk United 50 juta bagi 5 juta atau sama dengan 5. Sedangkan kalau dari segi entertainment 10 juta bagi 2 juta atau sama dengan 5 EPS-nya. Di sini kita lihat EPS-nya lebih besar United terhadap dibandingkan dengan Dynamic.
Kemudian kalau stock price-nya 150 berarti pair-nya adalah stock price dibagi dengan earning per share. Atau dalam hal ini PE ratio daripada United adalah 150 bagi 10 atau 15. Sedangkan Dynamic 50 bagi 5 atau 10. Oke, di sini terlihat pair-nya itu beda antara si United dan Dynamic. Dan EPS-nya kalian lihat di sini yang waktu awal pemilik saham dari United itu memperoleh setiap lembar sahamnya earnings-nya itu adalah $10 per share. Oke. Nah, kita kan kalau misalkan perusahaan Dynamic itu diakuisisi oleh United, di sini diasumsikan perusahaan Dynamic-nya melebur ke dalam United Communication atau katakanlah perusahaan Dynamic-nya itu menjadi hilang. Berarti pemilik saham daripada si Dynamic itu harus kita gantikan sahamnya karena perusahaan Dynamic-nya sudah hilang. Nah, untuk menentukan berapa sih yang kita berikan jumlah lembar saham United-nya kepada pemilik saham Dynamic, itu tergantung sahamnya Dynamic itu dinilai harganya berapa per lembar gitu untuk dia mendapatkan si United Communications itu. Jadi satu lembar daripada saham Dynamic itu dihargai berapa dolar. Ternyata kalau di market harganya adalah $50 dan pihak daripada si United itu menghargai overprice-nya adalah $65 per lembar untuk setiap lembar saham Dynamic. Nah, ini berarti kalau $65, sedangkan satu stock price per lembar daripada United 150. Berarti kita mesti tahu 65 itu seperberapanya dari 150. Nah, ini adalah yang namanya exchange ratio. Rumusnya overprice dibagi share price of acquirer, di mana di sini overprice-nya 65, stock price dari acquirer-nya adalah 150, atau exchange ratio-nya sama dengan 65 dibagi 150, atau sama dengan 0,43. Oke. Karena tadinya si saham saham daripada Dynamic totalnya 2 juta lembar, jadi kalau setiap dia itu mendapatkan ekuivalennya 0,43 per lembar, berarti kalau 2 juta adalah tinggal dikali 2 juta prorate ya. Berarti dari 2 juta lembar saham si Dynamic itu akan di-issue sahamnya United Communication sebesar 866.666,67 shares. Nah, ini kita kalau mau tahu earning per share daripada surviving company, yaitu setelah Dynamic lebur ke dalam pihak United, itu combined earnings-nya adalah 50 juta tambah 10 juta ini tambah 10 juta atau sama dengan totalnya 60 juta. Sedangkan total shares outstanding tadinya kan United itu punya lembar saham 5 juta. Setelah di-convert sahamnya si Dynamic ke United, dia dapat 866.000 ya. Jadi totalnya jadi 5 juta tambah 866.000 atau 5.866.666,67. Nah, EPS kita tahu tinggal dibagi earnings di atas 60 juta dibagi sama 5.866,66. 5.866.666,67. Jadi hasilnya adalah 10,23, di mana hasil post merger EPS setelah kita mengcombine sahamnya dengan mengcombine earnings-nya, hasilnya meningkat atau tadinya 10 menjadi 10,23. Dalam hal ini bagi pihak pemegang saham United di mana tadinya earning per share-nya adalah 10, kemudian setelah dia membeli saham Dynamic, ternyata EPS-nya meningkat menjadi 10,23. Nah, untuk teori kalau yang namanya harga nilai EPS merger setelah merger lebih besar dibandingkan dengan sebelum merger, itu berarti tidak terjadi dilusi. Yang ini tidak dilusi ya, karena nilainya lebih tinggi dibandingkan waktu sebelum pre-merger. Oke. Kemudian kalau yang skenario kedua, di sini skenarionya adalah kita asumsikan saham per lembarnya dinilai 90 bukannya 65. Sehingga exchange ratio-nya meningkat jadi 0,6 ya. Nah, 0,6 ini kalau kita kali dengan 2 juta itu dapatnya 1,2 juta. Jadi tadinya 2 juta lembar saham Dynamic di-convert ke saham United jadi 1,2 juta lembar. Nah, hasilnya EPS itu dapatnya dari 60 juta, yaitu yang tadi ya 50 juta tambah 10 juta,
dibagi dengan jumlah lembar saham setelah diissue 1,2 atau menjadi 5 juta tambah 1,2 atau 6,2 juta. Jadi 60 juta dibagi 6,2 juta hasilnya adalah 9,68. Nah, kalau kita compare atau perbandingan dengan periode sebelumnya, ternyata EPS setelah merger menurun dari 10 menjadi 9,68. Dalam hal ini terjadilah yang namanya dilusi. Jadi sekali lagi saya ulangi, dilusi itu terjadi pada saat EPS atau earning per share setelah merger atau post merger itu lebih kecil dibandingkan dengan sebelum merger. Ya, 9,68 lebih kecil daripada 10, terjadilah dilusi. Kalau yang tadi 10,23 lebih besar daripada 10, tidak terjadi dilusi. Oke. Sekarang kalau ditanya dilusi, dalam hal ini contohnya tadi yang 65 ya, 65 kan di bawah 75. Jadi tidak terjadi dilusi. Sedangkan kalau di atas 75 terjadilah dilusi. Dalam hal ini tadi contohnya 90. 90 itu di atas 75, maka itu terjadilah dilusi. Oke? Nah, sekarang kalau secara teori faktor apa sih yang berpengaruh terhadap perubahan EPS? Karena tadi yang saya sebutkan ada perbedaan PER di dalam perusahaan acquirer dengan target, di mana PER rasio daripada perusahaan acquirer itu adalah 15, sedangkan yang target hanya 10. Kemudian terdapat juga yang namanya relative size dari dua perusahaan tersebut itu berbeda. Karena kita tahu earnings daripada United 50 juta, sedangkan Dynamic hanya 10 juta. Berarti terjadilah jomplang gitu ya. Nah, ini bisa terjadi yang namanya perubahan EPS. Baik EPS-nya meningkat maupun EPS-nya turun. Tapi kalau kedua-duanya sama persis, berarti tidak terjadi yang namanya perubahan EPS. Oke, kemudian ada istilah yang namanya bootstrapping. Bootstrapping ini istilah ya, kalau misalkan EPS dari sebelum merger, ternyata meningkat dibandingkan dengan tidak terjadi dilusi ya. Kalau perusahaan itu tidak dilusi, berarti perusahaan ini sudah melakukan yang namanya bootstrapping EPS. EPS-nya itu naik ya dibandingkan dengan sebelumnya. Sorry, EPS-nya tadi berapa ya? Oke, di sini contohnya EPS-nya dari United Communication post merger stock price has risen ke ini ya, sebagai pricingnya jadi 153,45 karena price earningsnya 15, kemudian tinggal dikali yang 10 tadi ya, 10,23, pricingnya menjadi 153,43 ya. Kemudian untuk kondisi bootstrapping adalah PER-nya tidak boleh decline setelah adanya merger. Kemudian acquire-nya itu mempunyai higher PER rasio daripada target. Oke, ini hasil kalau kita ngitung post merger PER itu seperti ini rumusnya. Price dibagi earnings ya, kombinasi PA kali SA ditambah PB kali SB dibagi EA ditambah IP. Nah, ini kalau kita hitung PER-nya menjadi 14,17. Ini adalah kalau kita ditanya hitunglah post merger PE ratio adalah seperti ini. Oke. Kemudian teori lagi pilihan antara fixed number of shares atau fixed value. Jadi kalau kita mau melakukan akuisisi, yang kita lock ini jumlah number daripada
shares-nya atau nilai daripada acquisition-nya. Masing-masing ada plus minusnya. Kalau misalkan kita sebutkan stock for stock exchange ya, di sini nilai yang kita lock-nya itu adalah misalkan jumlah lembar sahamnya. Berarti nilainya itu akan bervariasi ya. Beda halnya kalau kita fix value. Kalau fix value berarti nilainya itu udah kita lock dengan harga misalkan 2 miliar misalkan. Kalau yang namanya fixed number of shares berarti yang kita lock itu adalah jumlah lembar sahamnya. Nah, kalau jumlah lembar saham dikali harga per shares itu berarti nilai acquisition-nya akan tergantung daripada nilai harga saham yang berlaku di market. Kalau harga sahamnya lagi meningkat, itu berarti acquisition tersebut termasuk mahal. Tapi kalau harga saham lagi pada cenderung turun, berarti acquisition-nya murah. Maka itu kadang kita bisa bilang acquisition itu baik dilakukan pada saat perusahaan itu sifatnya undervalue ya, jadi kita melakukan pembelian pada saat itu. Nah, untuk mencegah adanya seperti ini, di mana yang satu ada kemungkinan karena perbedaan nilai harga pricing di market ya, pricing daripada shares tersebut, dibuatlah semacam agreement yang disebut collar agreement. Collar agreement itu di dalam agreement tersebut ditetapkan batasan atas ya, berapa harga maksimum untuk pembelian acquisition atas satu saham target, atau tidak boleh melebihi harga minimum tertentu. Nah, itu kita jaga harga minimumnya dengan harga maksimumnya dengan yang namanya collar agreement. Karena di sini untuk melindungi kepentingan dua belah pihak ya, baik si target maupun pihak si acquirer. Kalau acquirer itu berarti dia itu ingin membeli, jadi dia akan di-pack ya maksimum price yang dia bisa bayar ke pihak si target. Sebaliknya si target itu dia batasi bawahnya, harga bawahnya, artinya dia tidak mau kalau sampai harganya turunnya terlalu drastis, jadi ada suatu batas maksimum penurunan harga. Nah, ini kalau misalkan ada harga yang di atas atau di bawah certain value, berarti ada adjustment lah di dalam exchange ratio tersebut sesuai dengan nilai pricingnya ya, apakah itu meningkat seberapa besar, apakah menurun seberapa besar. Nah, itu akan di-adjust di dalam exchange ratio tersebut. Oke, poin 12, international takeovers and stock for stock transactions. Nah, ini untuk takeover yang sifatnya cross border, artinya acquisition dan target itu beda negara. Contoh, yang mengakuisisi itu ada di negara misalkan di negara Prancis. Kemudian yang diakuisisi adalah suatu perusahaan yang ada di Amerika. Jadi terjadilah yang namanya takeover dari Prancis ke Amerika. Nah, kalau kita tahu teorinya stock for stock exchange transaction, berarti di sini pihak dari pemilik saham yang ada di US itu akan diberikan saham, digantikan, ditukar sahamnya dengan saham dari negara Prancis tersebut yang merupakan saham daripada si PT acquirer. Tapi ada hal-hal tertentu di mana pihak daripada suatu pemilik saham dari suatu negara tertentu ada kemungkinan tidak mau memegang atau memiliki saham di luar negara dia berdomisili. Yang disebutkan di dalam buku di sini disebutkan bahwa biasanya orang Amerika itu tidak mau repot, jadi tidak senang kalau dia memegang saham dari luar negara US. Jadi kalau misalkan dia diberikan saham misalkan dari Prancis, itu dia kecenderungannya akan menjual saham tersebut di market. Jadi tidak tercapailah apa yang disebut stock for stock exchange, karena begitu dia akan mendapatkan stok tersebut dari negara yang berdomisili di Prancis, dia akan menjual sahamnya di negara Prancis tersebut ya, karena dia tidak bersedia memegang saham dari negara di luar US. Nah, untuk itu kalau misalkan pemiliknya itu benar-benar semuanya dari US dan semuanya tidak suka memegang saham dari Prancis, berarti nanti saham dari PT acquirer itu akan mengalami penurunan karena di situ pemilik saham dari US itu rame-rame mau jual sahamnya. Nah, ini adalah kendala
apabila dilakukan yang namanya international takeovers dengan transaksi yang berupa stock for stock exchange transactions. Oke, yang ke-13 yang terakhir ini adalah desirable financial characteristics of targets. Di sini ada 5 yang merupakan karakteristik yang disukai oleh si acquirer dalam hal kondisi keuangan dari si PT target tersebut. Adalah pertama, cash flows dan earnings dari target itu dalam kondisi yang cukup berkembang pesat ya. Karena kalau berkembang pesat itu artinya cash flow-nya positif dan makin lama makin besar, dan earnings-nya berarti mengalami pertumbuhan, artinya makin besar di kemudian harinya. Kemudian PER-nya relatif rendah atau kecil dibandingkan dengan perusahaan kompetitornya yang satu industri. Kalau misalkan PER rendah di sini ada 2 kemungkinan ya. Kalau misalkan memang dia rendah itu dalam kondisi memang perusahaan nggak bagus, jadi dinilai rendah. Tapi yang kita harapkan di sini adalah PER rendah karena situasi yang sifatnya sementara. Jadi kalau misalkan di sini ada kondisi yang menyebabkan pricing-nya itu lagi turun gitu ya. Misalkan dalam kondisi stok nilainya pada lagi turun sehingga berpengaruh ya. Hilang ya. Bentar ya. Kenapa bisa begitu ya, hilang terus ya? Oke. Saya terusin ya, udah kelihatan ya? Dari sisi price, low price relative to earnings, jadi tadi yang saya bilang ada 2 kemungkinan, apakah perusahaan itu memang kondisinya lagi bermasalah sehingga pricing-nya turun, atau kondisi perusahaan itu sebenarnya bagus tetapi sementara nilainya pricing-nya turun, jadi ini adalah kondisi under value. Nah itu bagus untuk kita beli. Kemudian market value less than book value sama juga ya keterangannya. Kalau misalkan saat ini lagi sahamnya under value, berarti market value-nya dia menurun. Sehingga kita bisa beli sebagai pihak acquirer ya, kita beli untuk kemudian nanti kita jual pada saat market value-nya sudah membaik. Likuiditas yang tinggi itu artinya perusahaannya sangat liquid, berarti kita bisa menjual kalau ada kebutuhan cash di market dengan cepat. Kemudian kalau low leverage berarti di sini kalau misalkan tingkat utangnya masih rendah, berarti risikonya tidak tinggi, beda dengan halnya kalau leverage-nya tinggi sekali. Nah, oke. Ini summary sama ya, saya rasa udah jelas yang saya jelaskan minggu ini dan minggu lalu. Saya mau jelasin sedikit aja untuk yang ini ya, untuk contoh ini ya, contoh Excel-nya. Oke, udah kelihatan. Ini contohnya yang saya sudah berikan ini, berarti intinya di sini acquire-nya 48 juta pendapatannya. Kemudian targetnya 12 juta, lembarnya 4.000, ininya 3.000, harga lembarnya 60.000 sama 8.000. Nah, kalau kita hitung ya, di sini ada harga saham yang ditawarkan 10.000. Ini earning per share itu rumusnya pendapatan dibagi jumlah lembar saham, ini sama. Price earning ratio kita dapetin dari EPS dibagi harga lembar, harga per lembar ya. Kalau misalkan setelah dimasukin di sini hasilnya EPS-nya di sini terbukti 13.333, lebih besar daripada 12.000. EPS-nya ya yang dilihat ya, berarti tidak dilusi karena meningkat EPS-nya. Nah, batasan harganya adalah 20.000, yaitu angka ini kalian ini. Kalau kita lihat, merupakan perkalian daripada earning per share dari target dikali PER daripada acquirer. Jadi contohnya kalau misalkan 20.000 ya, saya ganti harga sahamnya 20.000, itu nanti nilainya jadi 12.000 persis. Berarti tidak terjadi kenaikan atau penurunan daripada EPS. Oke, kalau yang ini contoh yang kedua yang saya minta kalian kerjakan, ini terbalik ya, EPS-nya setelah merger lebih kecil daripada sebelum merger, disebut dilusi. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa jelas.
Boleh. Mau tanya apa? Ini. Ya. Nah, sebenarnya bukan dari harganya, dari EPS. Dari earning per share-nya. Karena dilusi itu artinya kalau earning per share itu kan sesuatu yang nanti dimiliki oleh si pihak owner ya, dari pemilik saham. Kalau dia kan mengharapkan earnings ya, dari situ kalau earningsnya bagus, earning per lembarnya bagus, makin tinggi, artinya dia akan mendapatkan earnings buat dia semakin tinggi. Ternyata setelah dilakukan merger, earnings per share-nya jadi turun. Nah, itu namanya dilusi. Apa yang tadinya dia miliki Rp8.000 per lembar, earnings-nya untuk dibagi ke dia, misalkan dalam bentuk saham, dalam bentuk dividen, dia bagi 100% misalkan. Berarti dividen yang diperoleh hanya tadinya Rp8.000 per lembar. Misal semuanya dibagi ya dividen. Tapi kalau setelah merger si United ini ya, si acquirer ini dengan target, sehingga si target itu tadinya punya saham target, terus jadi dikasih saham acquirer, berarti saham acquirer kan naik, kemudian pendapatannya kan digabung tuh, di merger kan antara si earningsnya acquirer sama target. Nah, kombinasi dari pendapatan acquirer dengan target dibagi dengan jumlah saham yang sekarang, setelah si target itu di-convert sahamnya ke acquirer, ternyata harganya EPS-nya mengecil gitu, Gaby. Jadi kalau misalkan mengecil di sini namanya dilusi. Jadi bukan dari harganya ya. Kalau ini batasan harga. Batasan harga supaya tidak terjadi dilusi. Ini kan banyak ya faktor ya. Bisa 14.000, bisa 12. Saya ganti 12.000 ya. Nah, kalau 12.000 ternyata EPS-nya tidak berubah. Jadi ini adalah dasar batasan supaya tidak dilusi. Berarti kalau semakin tinggi, kita ganti misalkan 15.000 nih. Makin kecil ya. Nih, saya ganti 20.000. Kelihatan nggak angkanya? Lebih kecil lagi. Berarti kalau makin gede, harga saham yang ditawarkan, itu terjadi dilusinya makin besar. Jadi kalau misalkan di bawah batasan harga, saya kasih harganya 10.000 ya. 10.000 kan di bawah 12. Nah, EPS-nya adalah di atas 8.000. Jadi ini tidak dilusi gitu. Jelas nggak, Gaby? Oke, ada pertanyaan lagi nggak yang lain selain Gaby? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Saya udah upload ya, tadi jam 4 kayaknya udah keluar, jadi nanti kalian kerjain tugas seperti ini. Sebenarnya udah tinggal masuk-masukin aja, saya harapin kalian ngerti gitu, kalian coba-coba aja kalau harga segini gimana, harga ini segini gimana, ya. Oke, thank you semuanya, sampai ketemu minggu depan ya. Batasan tugas mandirinya sampai minggu depan juga, sampai 2359. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bu Ratna, selamat Ya, sehat selalu. Mas